sore makin menyala, cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu, makai pintanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti, Meru bimbing sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Meru lah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala, cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu, marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti, Meru bimbing sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Meru lah jalan optimal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Semangat pagi. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Ai. Semangat pagi. Semangat dahsyat 10 miliar. Mungkin yang nggak ada kemarin pada bingung ini apa ini? maksudnya. Gitu. Jelasin dulu, Mbak Ai. Meru tuh punya apa? Yel-yel. Yel-yel, gitu ya. Yel-yel baru. Jadi kalau misalkan MC-nya atau siapapun itu yang bawa acara, semangat pagi ya atau apa kabar gitu ya, jawabnya semangat dahsyat 10 miliar. Sekali lagi, tapi jawabnya di komen. Oh, komen. Gitu ya. Oke. Selamat siang sekali lagi Bapak Ibu ya. Gak bisa lagi ngomong. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita kembali lagi ya. Hari ini adalah acara yang sebenarnya minggu-minggu kemarin kita udah membawakan acara yang sama dengan tema yang berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah pernah membawakan materi apa Dok? Terahertz, far infrared, dan hari ini khusus untuk kita membahas tentang grafin ya Bapak Ibu. Jadi hari ini temanya adalah the power of grafin ya. Kita perlu tahu grafin ini seperti apa ya dan bagaimana, dan karena kita memang harus expert di bidang itu ya. Harus tahu gitu. Pokoknya orang pokoknya ngomongin grafin Bapak Ibu udah tahu seperti apa manfaatnya dan kerjanya ke tubuh kita dan hubungannya dengan produk kita tuh seperti apa, itu udah harus di luar kepala ya Bapak Ibu. Jadi itu tujuannya acara kita ya, itu tujuannya Dr. Ayun memberikan materi ya. Dan sebelum kita masuk ke materi hari ini, izinkan saya perkenalan diri dulu. Udah jauh ngomong belum perkenalan diri. Mungkin ada yang baru di sini bergabung ya menjadi mitra di Meru. Salam kenal semuanya. Saya Andi Nur Yuliani. Bapak Ibu boleh panggil saya Mbak Ai ya. Saya di sini manajemen dari Meru, dan hari ini seperti biasa saya dengan partner saya yang luar biasa. Beliau silahkan Dok. Saya Dr. Ayun Ria Purwitasari. Saya adalah product manager di Meru gitu. Oke, tapi sebelumnya Dok ya, Apa? kita mau tahu dulu nih yang join hari ini pada siang hari ini dari kota mana aja. Seperti ini udah absen ya. belum ini udah absen. Wah, semangat dahsyat 10 miliar Palu Makassar. Oke, udah hafal ya Bapak Ibu. Ya, jadi nggak perlu diminta absen, udah absen sendiri. Berarti gini aja, besok-besok kalau kita bikin acara begitu, halo selamat pagi Bapak Ibu semuanya, langsung chat di kolom komen. Oh iya, semangat dahsyat 10 miliar Makassar. Oh iya benar. Oke, ide yang bagus ya. Makassar, Surabaya, Malang. Oke, Malang selalu hadir. Oke, nggak boleh nggak hadir Malang ya. Terlalu dekat dari Surabaya ya, keterlaluan. Oke. Ini aja nih. Yang lain ini ada 650 orang. Wow ya.
dari Pekanbaru Riau, dari Bapak Firman di Makassar, oke, Latimojong Makassar, oke, Klaten ya, Klaten, Klaten, oke ya, itu di mana Bu? Jawa Tengah. Oh oke, mohon maaf ya karena berhubung saya adalah orang Sulawesi, gitu ya. Banyak nama kota-kota di area Jawa Timur ini yang kadang wah oh gitu namanya ya. Oke, Mojokerto, oke, dari Banten, oke, Batam, oke, siap gerak ya, oke, luar biasa hari ini semangatnya Bapak Ibu ya, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara pada siang hari ini. Siapkan cemilannya dan minumannya di depan ya Bapak Ibu karena kita hari ini akan ngomong sesuatu yang sangat dahsyat. Oke, kita kembali ke tema hari ini Dok ya, kita ngomongin tentang grafin ya. Ya, oke. Grafin itu seperti apa Dok ya? Karena kalau sepengetahuan saya ya katanya Dokter Ayun kemarin grafin itu kekuatannya tuh lebih kuat dari baja. Ya kan kita tahu sendiri ya baja itu ya kuat ya dan juga mungkin ya kuat gitu. Apa dong? Ya, tapi 300 gitu ya. Kalau kemarin terakhir itu 1 menitnya 10 miliar. Iya kan? Nah, terus kalau far infrared kemarin Ada berapa mikro gelombangnya? iya gitu. Dan ini 300 lebih kuat dari baja. Jadi sebenarnya luar biasa banget dan ini kita perlu tahu lebih detailnya seperti apa karena ketika kita tahu ini nantinya kita bisa menjual produk-produk Meru khususnya produk-produk yang memiliki kayak energi seperti terahertz dan far infrared dan grafin ini bisa kita jual dengan lebih gampang dan kayak kacang goreng gak sih Dok? Iya. Kayak harga 3 juta 2 juta udah biasa gitu pokoknya satu hari minimal 10 juta kalau singannya, amin. Oke, terus mungkin untuk lebih detailnya boleh Dok silahkan gitu ya, monggo. Oke, terima kasih Mbak Ai. Hari ini kita ngomongin grafin ya Bapak Ibu. Sebagai pembuka mungkin bisa dibuka slide-nya, minta tolong. Jadi grafin itu adalah satu material ajaib ya yang baru ditemukan memang di tahun 2010. Jadi ini memang materi yang baru diciptakan gitu. Kalau kok nggak pernah dengar Dok sebelumnya, ya memang materi ini tuh baru ditemukan aja di tahun 2010 gitu. Sekarang baru 2025, berarti baru 15 tahun. Makanya kenapa grafin ini baru masuk di dunia industri gitu. Ditemukannya oleh siapa? Oleh dua ilmuwan dua ilmuwan yang mereka suka banget meneliti di bidang fisika. Nah, ilmuwan ini namanya Profesor Sir Andre James dan Profesor Konstantin Novoselov. Kalau saya nggak salah ngomong ya, Bapak Ibu bisa baca di layar handphone atau di layar TV, di layar laptopnya gitu. Tulisannya yang benar seperti itu. Nah, berupa apa sih grafin ini? Grafin ini kalau membayangkan ya, seperti apa sih grafin ini? Bentukannya tuh seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti yang ada di background tulisannya. Jadi itu ikatan dari grafin ya. Dia adalah nanomaterial 2 dimensi yang terdiri dari satu lapis atom karbon. Jadi datar aja sebenarnya dia 2 dimensi ya, bukan 3D atau 4D gitu. Yang tersusun dalam kisi heksagonal. Jadi bentuknya grafin ini tuh kayak sarang lebah gitu. Yang mana kita tahu kalau susunan dengan bentuk sarang lebah itu adalah susunan yang paling kuat di dunia ini, gitu kan? Dan benar, materi ini sangat kuat, sangat tipis tapi sangat kuat. Dia 200 kali lebih kuat dari baja, Mbak Ai. Tapi juga sangat ringan dan fleksibel. Jadi dia tipis, elastis, tapi juga
200 kali lebih kuat dari baja. Bapak Ibu bisa bayangin baja aja yang segitu kuatnya ditarik sama truk aja tuh kayaknya susah untuk putus gitu ya. Nah ini grafin tuh 200 kali lebih kuat. Nah punya sifat yang lainnya adalah konduktif, jadi bisa menghantarkan listrik dan panas. Ini jadi sifat-sifatnya yang pertama adalah strukturnya itu lapisannya tunggal, gitu ya. Jadi hanya satu lapis aja gitu, berupa lembaran lah kasarannya. Terus kekuatannya 200 kali lebih kuat dari baja. Beratnya sangat ringan, sekitar 10 kali lebih ringan daripada aluminium. Dan tapi fleksibilitasnya itu sangat lentur. Dapat diregangkan sampai 20% dari ukuran aslinya. Nah, konduktivitasnya itu bisa menghantarkan panas dan listrik. Kenapa sih gitu kok bisa menghantarkan panas dan listrik? Ya karena kemarin kalau kita bahas terahertz sama far infrared itu kan berupa gelombang ya. Kalau kemarin kita bahas terahertz tuh gelombang bayangannya adalah gelombang getar gitu. Kalau far infrared berupa gelombang cahaya panas gitu, yang panasnya panas ringan gitu. Oh iya dok, jadi ini kan sambil diskusi ya Boleh. dok? boleh. Mumpung ingat ini. Jadi saya pernah baca-baca nih dok ya, jadi katanya di tahun 2017 itu grafin ini di masa depan dia akan muncul di beberapa produk untuk kayak terapi gitu, dan sekarang udah muncul ya berarti Betul, ya. betul. Nggak hanya di terapi aja, Mbak Ai. Grafin ini banyak banget, luas banget penggunaannya. Kalau Bapak Ibu cek ya, googling gitu, penggunaan grafin. Salah satunya di alas penghangat makanan. Itu tuh juga salah satu produk yang menggunakan bahan dasar materinya grafin. Gitu. Terus ada lagi yang katanya tuh dari grafin itu nanti tuh bisa mengubah air laut itu bisa untuk diminum. Wow. Dan kayaknya gimana sih, ini bisa nggak sih? Saya jadi kepikiran ini nanoken. Kalau grafin dirubah jadi air minum itu pasti melewati beberapa proses lagi ya gitu. Jadi mungkin akan ada beberapa mekanisme dan salah satunya si grafin ini mungkin bisa jadi saringannya. Jadi kalau bisa jadi filtrasinya lah gitu. Jadi filternya gitu. Jadi air laut itu kan ada kandungan garamnya, ada betul. kandungan NaCl-nya. Yang mana kalau berlebihan masuk ke tubuh kita kan bikin kadar garam tubuh kita jadi tinggi. Berlebih, benar. Natriumnya jadi tinggi. Nah, kalau natriumnya tinggi, macam-macam tuh efeknya. Tensi juga bakal tinggi dan lain sebagainya. Makanya perlu dikurangin gitu. Jadi mungkin di masa depan gitu ya ada teknik filtrasi dengan grafin ya yang bisa jadi gitu. Karena kenapa sih sampai dinobatkan dapat Nobel Fisika gitu? Berarti kan manfaatnya banyak, terutama untuk hajat hidup orang banyak di muka bumi ini gitu. Benar. Gitu Mbak Ai. Nah, yang sekarang yang di Meru itu kita kembangkan jadi pakaian gitu dalam bentuk smartwear. Kalau Bapak Ibu mungkin di luar sana suka beli atau pergi ke toko baju yang H&M itu kan mereka suka bikin apa ya, line produk kaos yang heat tech atau apa gitu kan. Nah itu mereka mengembangkannya dari teknologi kain. Jadi kainnya yang dibuat sedemikian rupa, seratnya dari mana dan sebagainya, itu dibuat supaya dia bisa menyimpan suhu tubuh kita gitu. Tapi itu asalnya dari kain, dari serat kain ya. Nah kalau grafin ini tuh bener-bener materi Mbak Ai, jadi bukan dari serat kain gitu, jadi bener-bener materi gitu. Nah sifatnya grafin ini tadi ya selain konduktor, menghantarkan panas,
selain juga bisa menyimpan suhu tubuh kita supaya nggak kepanasan atau nggak kedinginan, si grafin ini tuh juga punya fungsi sebagai antibakteri. Jadi kenapa kalau pakai smartwear-nya Meru, kita ngomong itu nggak dicuci nggak apa-apa gitu, nggak akan bau gitu. Ya karena memang ada antibakterinya. benar-benar. Tapi ya sebaiknya enggak lah. Iya. Sebaiknya juga lah. dicuci ya Bapak Ibu. Betul. Walaupun Tapi ada loh dok yang nyoba katanya ya? kayak legging gitu 1 minggu memang sengaja karena pengen tahu gitu, jadi 1 minggu 2 minggu dipakai olahraga udah keringat dong berarti itu nggak bau sama sekali padahal ya udah dipakai setiap hari selama 2 minggu. Saya juga punya cerita yang awalnya sih nggak ini ya, nggak kepikiran gitu. Tumbler Mbak Ai. Jadi ya walaupun di tumbler tuh nggak ada grafinnya juga ya, tapi tumbler itu saya cuci cuma sekali. Waktu pertama kali saya dapat, saya cuci pakai sabun biasa, terus habis itu saya keringin baru saya isi air. Sampai detik ini kan udah lama ya kita dapat tumbler ya. Dari pertama tumbler datang kan, sampai detik ini tuh saya nggak pernah cuci. Tapi memang saya nggak pernah isi kopi, teh gitu nggak pernah. Cuma Jadi cuma putih. air putih biasa aja. Sampai detik ini itu nggak ada bau dan biasanya kalau tumbler nggak dicuci, tumbler lain nggak kita cuci lama, itu airnya tetap akan keruh, ada Iya, melayang-melayang betul, gitu loh. betul. Nah itu di tumbler saya kok baik-baik saja ya gitu. Dan saya minum juga rasanya juga kok nggak apa-apa Nggak ya, kayak- iya, gitu, nggak benar. baik-baik saja ya gitu. Benar. Gitu Oke, sih. jadi sebenarnya teknologi yang ada di produk Mero ini luar biasa ya. Jadi kalau kita ngomongin dari awal yang terakhir sampai yang far infrared dan grafin ini pokoknya ya memang benar ini investasi banget gitu. Jadi kalau kita ngomongin produk apa namanya? Produk yang ada di Meru khususnya yang punya teknologi terakhir ini ya emang kalau kita jualan di lapangan kita memperkenalkan produk ini ya memang harusnya kita jualan teknologinya. Karena kalau kita betul. jualan teknologinya ngomongin teknologinya tuh jatuhnya jadi murah dok. Betul. Tapi kalau kayak ngomongin anggaplah misalkan legging gitu harganya 4 juta kan sekian toh. Masa Kalau sih misal 2.500.000 Oh, nggak sih dua- legging? 2 juta 6 loh Berapa ya? Ya, mungkin ada yang lebih hafal, boleh tulis di komen. Nah, maksudku kalau kita ngomongin pakaian gitu kan, pasti kan lebih murah di luar. Jadi Oh ngapain iya, orang bener. beli yang juta-juta gitu kalau kita Bener. ngomongin pakaiannya aja gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin tentang teknologi yang ada di dalamnya, otomatis kan nah itu worth it gitu. Nah ini loh 2625 legging. Saya ingatnya sama kayak tumbler soalnya. Yang 4 juta tuh yang postur belt. Iya benar gitu. benar. Aku tuh yang di kepala aku kayak hafal mati tuh yang postur belt. Oh iya 4 juta karena di otakku jualan harus postur belt. Berarti nih apal mati nih yang pada jawab 2625. Pasti suka jualan nih, pasti jualan jualannya legging. Iya, Jadi benar, langsung apal di luar benar. kepala. Kalau jualan Bapak Ibu jangan yang murah-murah gitu, hantam yang paling mahal. Iya bener Mbak Ai, kalau kita cuman ngejual contoh ya celana dalam kayak ini celana dalam perempuan. Iya. Kalau kita ngomongin celana dalam paling mahal, ya katakanlah kita ngomongin brand Victoria's Secret Iya, gitu oke ya. lah. Victoria's Secret tuh harganya nggak sampai 700.000, Oke. ya kan? Ya nggak sampai lah, tapi Iya. itu hanya sekedar celana dalam Benar. yang mungkin bahannya terbuat dari sutra, udah itu aja gitu. Tapi Gak ada manfaat kesehatannya gitu. iya. Oh ini kaos kaki. Oh ini kaos kaki yang ini. Nah ini pakaian dalam perempuan. Nah kalau kita ngomongin pakaian dalam di sini, kalau kita cuman ngomongin oh ini pakaian dalam gitu, kita nggak jual teknologinya, ya mahal lah Bapak Ibu ya, harga 700.000. Harga Orang 700. mikir kalau aku belinya yang harga 25.000 dapat berapa lembar tuh 700.000 ya kan, gitu kan, apalagi ibu-ibu ya kan. Nah tapi kalau kita jual teknologinya, yang 3 itu kita jelasin teknologi itu aja udah pasti orang tuh mikir oh iya worth it gitu, seperti itu. Betul. Jadi kalau ngejual jangan bicara tentang
bendanya langsung, enggak literally barangnya gitu, Iya, tapi apa betul. yang ada di dalam Teknologinya barangnya. gitu. Nah ini ya contohnya kayak celana dalam ini. Dok, kalau misalnya pakai ini yang gendut-gendut yang gede-gede masuk nggak ya gitu? Masuk ibu-ibu, tenang aja. Kenapa? Karena tadi kan secara sifat alaminya yang namanya grafin itu sangat elastis. Jadi nggak usah takut. Ini bisa melar banget gitu. Sampai BB 100 aja bisa kayaknya nih ya. Ya, cuman mungkin kemarin tuh ada beberapa yang tanya gitu ya, Dok kalau pakai kok agak ketat ya kalau nggak ketat pakai yang di luar aja Iya, gitu benar. kan. Ini salah satu fungsinya tapi untuk sebenarnya, mengecilkan. tapi kan Dok, ini kan bisa kan produk-produk yang ada di Meru itu kan nantinya bisa mengecilkan loh, ya Bisa, karena dia bisa. bisa membakar lemak kita secara otomatis dari yang far infrared yang kemarin gitu ya. betul. Mungkin buat Bapak Ibu yang kemarin udah ikut training kita juga acara kita yang seperti ini dengan tema far infrared, kita di situ membahas bahwa kayak misalkan legging itu nantinya untuk jangka panjangnya bisa mengurangi lingkar paha kayak gitu. Benar, itu benar banget. Lingkar Mbak Ai. perut gitu. Betul banget. Dan itu udah banyak banget testimoninya sekarang ya. Ya. Apalagi yang ini Bapak Ibu jangan ini ya, saya lagi pakai posture belt. Kemarin saya sempat beberapa hari pakai Iya. posture belt kan Mbak Ai, karena memang saya punya low back pain. Oke. Jadi nyeri tulang punggung belakang. Nah, iya tujuannya pas kebetulan kemarin memang lagi sakit tuh karena habis jalan jauh dan sebagainya, kecapean. Pengen nyoba, biasanya kan pijet ya. Bertahan nggak mau pijet gitu. Terus coba pakai gitu beberapa hari. Sekitar 2-3 hari lah. Oke. 2-3 hari tuh berangsur-angsur membaik nyarinya. Terus ya saya nggak tahu ya, ini mungkin masih perasaan saya karena masih belum beneran saya ukur before after. Iya. Karena waktu itu target saya adalah ini beneran bisa mengurangi nyerinya low back pain apa enggak gitu. Tapi setelah 3 harian lah saya coba pakai, kok kayaknya perut agak enteng ya gitu, agak baju-baju agak mulai longgar Iya, ya longgar gitu. gitu. Tapi memang belum saya ukur sih. Itu Habis ini 3 saya hari. ukur ya, 3 hari. Nah, apalagi kalau misalkan bapak ibu atau ibu-ibu lah ya khususnya pakainya setiap hari gitu. Ini kan benar. bisa dan juga kalau misalkan kita punya posture belt ini kita kan bisa pakai bareng-bareng gitu sama keluarga kan. Nah, kalau misalkan contoh nih ibu-ibu misalkan saya pakainya pas malam mau tidur aja ya, berarti keluarga yang lain misalnya boleh pakai siangnya kayak gitu-gitulah. Tapi sebaiknya satu orang satu lah. Iya. Ya, Seperti benar. itu gitu karena Saya juga kemarin tuh makanya sekitar ya 6 jam lah pagi kan di kantor gitu sambil kerja dan nyaman loh Bapak Ibu. Nyaman banget, maksudnya dibuat duduk, dibuat kita kerja tuh rasanya enak banget. Enak banget. apa nih? Nyaman, nggak yang ibu-ibu tahu ya kalau kita mau pergi ke kondangan, ke pesta tuh pakai Benar. korset tuh kan kayaknya harus mau makan enak nih ya kan di kondangan nih mau makan enak Dok, tapi rasanya kalau perutnya juga keluar kan kayak nggak cantik gitu, kayak kurang elok gitu. Betul. Tapi juga akhirnya nggak bisa makan enak Iya, kan. tapi nggak bisa makan enak, jadi kita nggak bisa menikmati makanan-makanan yang ada di situ gitu karena perut kita bukan bermasalah, perut kita ini mengganggu penampilan kita, mengurangi kecantikan kita. Betul. Tapi kalau yang postur beltnya Meru itu saya pernah pakai juga buat makan. Jadi pas makan siang tetap saya pakai, pengen tahu gimana sih rasanya gitu ya. Itu ya baik-baik aja sih, makannya juga ya baik-baik aja. Maksudnya nggak yang nggak enak, nggak nyaman, terus jadi begah, jadi apa segala macam. Enggak sih, ya tetap enak aja seperti biasa. Cuman memang jadi agak sedikit porsi makannya berkurang. Oh, berarti Gitu. memang secara tidak langsung membuat kita ini ya, jadi buat orang sebenarnya
produk ini akhirnya bukan hanya untuk orang-orang yang punya keluhan, tapi buat orang-orang yang pengen hidup sehat dan juga apa ya, kayak sadar bahwa kesehatan itu penting, atau yang kayak suka olahraga atau mau diet tapi cita-citanya diet, cita-citanya diet tapi hobinya makan. Nah, itu bisa tuh ya. Cita-cita kurus, hobi makan. Oh iya benar. Jadinya apa ya, kayak rasa laparnya itu dikurangin gitu loh. Iya, kan? benar. Jadi kenyangnya lebih lama Benar. gitu. Terus satu lagi, jadi di 1 sampai 2 hari pertama nggak ngeh juga sih awalnya. Itu BAB terus. Kok BAB terus? Buang air kecil. Beberapa kali buang air kecil walaupun kita minumnya biasa aja gitu. Baru waktu itu sadarnya setelah ditanya sama Bu Bos gitu ya. Dok, kok saya gini ya? Sama Bu, saya juga gitu. Jadi ya mungkin itu prosesnya ya, proses membuang cairan-cairan yang tidak berguna bagi tubuh kita. Kayak proses detoxnya seperti itu gitu. Oh ya, kemarin ada juga orang yang sempat nanya gini dok sama aku. Kebetulan beliau dari Sulawesi, itu beliau tanya, kok Mbak, saya kan minum terus tuh pakai Nanoken ya, dan dia juga pakai beberapa produk yang lain kayak kaos kaki gitu. Nah terus dari situ tuh beliau tanya, kenapa kok saya udah berbulan-bulan ini tapi kayak air ini apa sih namanya, air air pipisnya dia jadinya kayak kuning terus, tapi udah berbulan-bulan dok, itu gimana? Tadi gimana? Jadi dia pokoknya minumnya itu selalu dari Nanoken. Kemudian dia juga pakai kaos kaki Mero gitu. Nah tapi kalau Nanoken itu kayaknya dia pakai Nanoken itu mulai dari 2 bulan yang lalu gitu, dan kaos kakinya sekitaran 1 bulanan gitu. Nah sampai hari ini katanya ya air pipisnya itu masih kuning, tapi keruh. kuning yang kayak pekat gitu. Jadi dia pengen tahu itu termasuk detox ya, karena udah lama gitu katanya. Termasuk detox. Kalau ditanya apakah itu termasuk detox, jawabannya iya, termasuk detox. Jadi memang ada beberapa, apalagi kalau kita Nanoken Iya, tuh benar. memang ke air seni kita, ke air kencing kita itu bisa bikin warnanya jadi Lebih kuning. keruh banget. Jadi kuningnya kuning pekat kayak kalau kita kekurangan minum, dehidrasi Iya, itu. iya. Nah, dicek Bu, mungkin selama 2 bulan itu memang Ibu amat sangat dehidrasi kan juga bisa. Benar. Gitu. Terus selama 2 bulan itu mungkin ya kan pakai kaos kaki, energinya jadi lebih banyak, aktivitasnya jadi lebih banyak, sehingga asupan cairannya mungkin dirasa kurang, jadi dia dalam kondisi dehidrasi terus gitu. Nggak apa-apa, dilanjutin aja. Kalau bisa minum dari Nanokennya beneran 2 liter gitu. Jadi kalau kemarin kita bahas kebutuhan air minum manusia itu minimal 2 sampai 2,5 liter. Ya, kalau bisa 2 liternya tuh dari Benar-benar real 2 liter dari Nanoken dari gitu. Nanoken biar buat glontor gitu. Jadi supaya bisa terukur ya benar-benar 2 liter tuh mungkin menggunakan tumbler yang misalkan tumbler yang isinya 2 liter. Nah itu dipindahin ke setiap habis di Nanokennya udah dituang lagi sampai benar-benar habis yang 2 liter yang ada di botol air yang 2 liter itu, seperti itu. Jadi biar bisa terukur, oh ya ini udah beneran 2 liter nih saya konsumsi hari ini gitu. Oh ya, ini ada pertanyaan dok, apa bisa mengecilkan perut dan membakar lemak yang berlebihan? Bisa, tadi kan udah kita bahas ya barusan. Iya bisa banget. Barusan udah kita bahas gitu. Iya. Oke, itu aja tadi Mbak Ai penjelasan singkat tentang grafin. Mungkin Ada kita pertanyaan mulai Bapak Ibu bisa yang buka mau sesi pertanyaan. Mau bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di bawah kolom chat ya. Ini pesertanya 97 orang. Wow, banyak banget ya. Oke, jadi yang mau bertanya boleh banget bertanya, waktu kita masih tersisa masih banyak ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau grafin ini kita membahasnya memang cukup singkat ya, karena memang tapi manfaatnya ya sudah dijelasin tadi, memang sangat-sangat luar biasa gitu, seperti itu. Dan Gitu. oh ya, katanya si grafin ini ya, kita ceritanya lagi ngobrolin grafin kan. Jadi katanya si grafin ini adalah serat yang transparan, saking transparannya dia
kayak hampir nggak kelihatan gitu. Jadi bentuknya memang transparan Mbak Ai. Oh berarti Bentuk aslinya tuh memang transparan. berarti kalau misalkan dia dimasukin ke pakaian dalam ini berarti dia ada di dalam serat kain ini ya. Betul. Oh diinjekkan masuk ya berarti ya. Gitu. Jadi di dalam grafinnya itu dimasukkan terahertz sama far infrared. Nah grafinnya sendiri itu disulam dalam tanda kutip di pakaian ini. Gitu. Oke. Jadi mungkin nanti kalau misalkan jangan kaget yang kok saya pakai kemarin ya, ada yang katanya waktu pertama kali beli postur belt ini beliau belinya yang L karena ya merasa bahwa oh saya L aja gitu. Sekarang L-nya itu udah longgar banget. Kenapa kok jadi longgar banget ya Mbak Ai? Dia bilang. Oh iya, dan ada juga tuh perut saya udah kekecilan gitu. Udah kekecilan ini. Awalnya saya belinya L, saya pikir supaya saya nggak terlalu nggak terlalu begah gitu ketika ada orang pakai. yang ini, saya Mbak Ai kata bungkus. Nah muncul nih orangnya gitu. Nah karena beliau udah pakai ya selama beberapa bulan memang kan. Betul. Ini. Nah setelah itu beliau sadar, kok ini makin kegedean ini saya postur belt saya dan perut saya makin mengecil gitu. Mau tuker dia, Mau tuker jadinya. mau tuker yang M. jadi kayaknya itu bisa jadi pelajaran ya Bapak Ibu, mungkin nanti ke depannya nggak usah terlalu ambil size yang kayak harus L gitu, karena itu kan nantinya akan mengurangi lingkar perutnya Bapak Ibu gitu. Jadi amannya mungkin ambil M aja, tapi kecuali yang benar-benar kayak misal lingkar perutnya itu gede banget ya harus mau nggak mau amannya ambil L aja gitu. Tapi kalau yang kayak biasanya kalau pakai baju cuman pakai misalkan L atau M misal S, ya udah wajib banget itu Pak ambil M aja supaya nanti nggak seperti Aji Gusti gitu. Kalau saya tuh pertama kali pakai itu M Mbak Ai. Kan punya teman-teman marketing produk cobanya M kan. Iya benar-benar. Jadi kita saya pakainya yang M. Iya, Itu benar. pertama kali pakai rasanya nggak enak. Rasanya memang kok nggak nyaman ya gitu. Kayaknya emang okean L. Tapi setelah dipakai beberapa hari yang tadi saya cerita, itu kok jadi lebih enak ya gitu. Seperti itu. Jadi Gitu. Bapak Ibu buat nanti misalkan calon mitranya atau calon konsumennya juga yang pengen beli produk postur belt itu diingat baik-baik. Kalau misalkan biasanya kan kemarin tuh banyak yang tanya-tanya, Mbak I ini BB orang ini tuh sekian gitu, saya ambilnya bagusnya yang apa gitu. Kalau misalkan orangnya nggak terlalu nggak terlalu gendut ya udah ambil M aja karena nantinya pasti lingkar perutnya akan berkurang ketika penggunaan postur belt ini untuk jangka panjang, misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu pasti berkurang size-nya. Iya, betul. Oke. Seperti itu. Kita ke pertanyaan. Oke. Saya jantung koroner, apakah dengan Nanoken bisa mengatasi sakit saya? Jawabannya bisa membantu. Bapak atau Ibu ya, Pak Purbo. Tapi tetap ya Pak Purbo atau Bu Purbo, Bapak Ibu Purbo. Kalau saya tidak pernah saya tidak pernah menyarankan untuk menghentikan pengobatan dari dokter. Jadi apapun itu, baik di kakaknya Meru di momen ataupun di Meru sendiri, saya selalu bilang kalau sakit minum obat. Sebelum sakit boleh ditambahin macam-macam dan pada saat sakit kombinasi keduanya, gitu ya. Kalau nanti kondisinya membaik, kondisinya berubah jadi lebih baik, lebih bagus, maka yang berhak mengadjust dosis obatnya adalah dokter yang merawat Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah Nanoken bisa membantu untuk mengatasi jantung koroner? Jawaban saya bisanya gimana? Karena bisanya adalah si air yang masuk di dalam Nanoken itu akan dirubah molekulnya jadi lebih kecil sehingga dia bisa langsung masuk ke pembuluh darah lebih cepat, bikin darahnya jadi nggak kental. Nah darah yang nggak kental ini itu bisa membantu macam-macam lah, efeknya macam-macam, peredaran darah jadi lebih lancar dan lain sebagainya. Tapi kalau saran saya lagi, kalau untuk membantu bukan menghilangkan ya, lebih ke kalau
jantung koroner nih kan penyakit jantung yang ada salah satu pembuluh darahnya tersumbat tuh. Oke. Baik, sumbatannya bisa dari macam-macam lah. Mungkin gaya hidup, kolesterolnya dulu tinggi, gula darahnya dulu tinggi. Nah itu tetap harus diperbaiki tuh pola makannya. Jadi yang lemak-lemak, gula darahnya juga harus diperbaiki. Saran saya selain tumbler, mungkin bisa minimal pakai kaos kaki. Karena di situ, di dekat situ juga ada titik-titik untuk metabolisme tubuh kita, terutama untuk metabolisme kayak gula darah, kolesterol, seperti itu. Gitu ya, Pak Purbo. Jadi gitu ya Pak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, mau nanya kalau postur belt itu di bagian mana grafinnya? Postur belt. Berarti Kalau postur belt di bagian belakang tubuh, bagian punggungnya. Postur belt itu di bagian belakangnya, di punggungnya itu ada kayak plat. Ada kayak plat. Nah itu yang melindungi platnya itu mengandung grafin juga. Gitu. Jadi memang agak susah kalau mau nyalain lampu. Biasanya teman-teman kalau mau benar. demo grafin tuh nyalain lampu, nah itu agak susah di postur belt karena ada platnya gitu. Iya, betul. Platnya buat apa, Dok? Ya buat menyangga supaya tulang kita ada di tempatnya gitu. Karena fungsi utamanya postur belt sebenarnya ya untuk itu. Kalau terus kemudian lingkar pinggang jadi kecil, lah itu manfaat ekstranya. Yang lain. Iya, betul. Oke. Apa manfaat grafin untuk mereka yang penyakit jantung, stroke, diabetes, dan orang gagal ginjal? Apakah dapat membantu penyembuhan? Kalau bisa buat penyembuhan penyakit tersebut, apa bisa rekomendasi produk yang wajib digunakan gitu? Oke. Kalau grafin itu sendiri cuma material ya Bu, yang bisa membantu untuk membantu meringankan gejala-gejala penyakit-penyakit tadi. Itu adalah kombinasi dari terahertz sama far infrarednya. Nah yang di smartwear ini, terahertz dan far infrarednya itu ditanam di grafinnya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya adalah bisa bantu nggak? Ya kalau ada terahertz dan kalau grafin doang nggak bisa. Iya. Tapi kalau terahertz dan grafin, terahertz dan far infrared, nah itu baru bisa bantu. Karena si gitu. grafin ini Cuma serat media kainnya aja gitu, serat kainnya ibaratnya. Nah, yang teknologinya yang membantu berbagai macam keluhan itu adalah di terahertz dan far infrarednya. Gitu. Seperti itu gitu ya Pak Ismet, itu Bapak gitu Oh ya. Pak Ismet, iya. Oh halo Pak Ismet, apa kabar? Oke. Terus produk apa yang wajib direkomendasiin? Minimal kalau saya ya Pak Ismet, minimal itu kaos kaki minimal gitu. Kalau dia mungkin ya kadang-kadang kita ketemu sama orang yang mohon maaf ya mungkin finansialnya kurang apa sebagainya, ya minimal kaos kaki. Iya, kaos gitu. kaki yang paling wajib. Kalau dia ada lebih ya mungkin bisa naik ke, kalau untuk stroke, gagal ginjal mungkin bisa ke legging gitu, karena kan stroke biasanya ada lumpuh dan sebagainya. Atau bisa juga ke postur belt karena di postur belt tuh kan juga ada jalan syaraf-syaraf tulang belakang kan gitu, jadi ada spinal cord atau syaraf tulang belakang lah intinya gitu. Nah itu nyambung ke otak, nyambung ke syaraf-syaraf yang ada di alat gerak kita gitu. Tapi kalau misalkan secara ekonomi agak ini ya yang penting kaos kaki. Minimal kaos kaki. Oke, gitu ya Pak Ismet. Kemudian ini testimoni nih, Bu Wahyu nih. Saya juga Mbak Ai awalnya beli size M, kekecilan setelah rutin pakai. Oh mungkin kebesaran gitu ya. Sekarang size M. Pertamanya kekecilan. Oh kekecilan. Setelah rutin pakai, size M-nya jadi agak longgar. Iya benar. Maksudnya postur belnya itu kekecilan sebelum awal-awal pakai gitu kan. Lalu setelah pakai sekarang udah agak longgar. Karena memang mengecilkan lingkar perut. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen punya perut ini rata gitu betul. Kotak-kotak buat bapak-bapak tuh wajib banget ya. Wajib banget pakai postur belt gitu. Oke. Berikutnya kalau dalam kaos kaki seperti plastik. Kalau dipegang itu bagian coba kita lihat atasnya itu ada. Sepengetahuan ini kaos kaki nih. Sepengetahuan saya kok nggak berasa ya.
Ini nih seru nih. Saya pernah sambil nunggu ya Bu. Baiklah, Sambil kita buka. saya pernah menyampaikan produk Meru ke seorang pakar kesehatan, tapi dia malah bilang harus hati-hati jika dipakai penderita kanker. Nanti sel kankernya malah makin aktif. Nah, yang benar sebetulnya bagaimana? Yang benar itu adalah betul, memang kalau sel kanker kena gelombang-gelombang, terutama gelombang elektromagnetik, itu dia akan, nggak usah sel kanker ya, sel sehat kita aja kalau kena gelombang elektromagnetik itu mungkin bisa ke-trigger jadi sel kanker. Tapi masalahnya terahertz dan far infrared itu adalah gelombang yang ada di perbatasan antara microwave, gelombang-gelombang elektromagnetik yang mikro dan gelombang infrared. Itu gelombang yang spesifik untuk tubuh kita. Maksudnya yang bisa diterima sama tubuh kita, Pak Kevin. Nah, bedanya adalah sel kanker ini dia punya karakteristik tertentu. Salah satunya secara fisik, bentuk selnya tuh nggak sempurna sebenarnya sel kanker ini. Dia cuman cepat berubah aja, cepat berkembang biak sehingga bisa menginvasi kemana-mana. Cuman karena dia berkembang biaknya cepat, maturitasnya, fisiknya itu juga nggak sempurna. Apa yang nggak sempurna? Dinding selnya. Dinding sel kanker itu lebih tipis dari sel sehat, Pak Kevin. Jadi ketika dia digetar sama gelombang terahertz dan dipanasin sama gelombang far infrared, maka dinding selnya itu akan lebih cepat sobek dibandingkan dengan sel sehat, gitu. Jadi ceritanya seperti itu Pak Kevin. Kalau yang kayak memicu cancer itu kayaknya microwave itu. Iya betul, kalau gelombang ini ya, elektromagnetik iya kan, yang Dok? kesana, yang microwave. Jadi memang saya pernah baca kalau orang yang punya riwayat cancer itu sebenarnya nggak diperbolehkan untuk setiap hari itu menggunakan yang namanya microwave atau makan dari makanan yang dipanaskan dari microwave seperti itu, karena itu bisa memicu. Oh ya ini. Memang ada sih di dalamnya. Oh mungkin ini aja. Kayak ada plastik-plastik Ada gitu. plastik-plastiknya ya. Oke, nanti kita tanya dulu ya Bu ya. Nanti kita harus Kita tanya konfirmasi ke dulu. pihak yang langsung membuatnya ke pabrik ya, Bapak Ibu ya. Kenapa ini ada Apakah di satu sisi? apakah ada manfaat dan apakah ini sesuatu yang memang harus seperti itu atau ini kesalahan gitu ya? Tapi ini hanya ada di satu sisi. Hanya ada. Ih, jeli sekali loh Ibu ini. Kita aja nggak nge ya. Iya. Tapi ada kok dari Makassar juga yang pernah tanya kayak gitu. Oh kemarin. gitu. Iya. Oke. Oke, baiklah nanti kita tanyakan konfirmasi ya. ke pabriknya langsung. Oke. Kemudian Amalan untuk ibu hamil. Kalau saya, Bapak mungkin ini ya, Bapak atau Ibu? Ibu Winardi. Ibu Winardi. Kalau untuk ibu hamil di atas kehamilan 7-8 bulan dan kehamilannya masih normal, masih oke, gitu. Terutama yang kos kaki sih saya rasa nggak masalah ya karena jauh gitu. Tapi kalau untuk ibu menyusui sih pakai apa aja silahkan. Aman, iya. Gitu. Apa manfaat grafin untuk udah ini. Ini sudah, terima kasih Dok. Sama-sama Pak Ismet. Deker dengan nyeri bagus Bu Santi. Itu justru memang manfaatnya. Deker yang di luaran sana nggak usah pakai yang terahertz atau yang ada far infrarednya, itu tujuannya memang untuk ngurangi nyeri. Kenapa? Supaya buat jadi stabilisator. Nyeri itu timbul karena ada gesekan antara tulang lutut dan tulang kaki kita, atas dan bawah tulang paha sama tulang tungkai. Itu ada gesekan karena bantalannya mungkin sudah tipis atau rusak atau bagaimana, terjadi gesekan makanya timbul nyeri. Nah, manfaat fisiknya si deker ya untuk menstabilkan supaya gesekan itu tidak terjadi. Itu deker dimanapun, fungsinya seperti itu. Kalau yang ada terahertz dan far infrarednya, di satu sisi terahertz sama far infrared itu punya kemampuan untuk memboosting regenerasi. Jadi bisa untuk memperbaiki, bisa untuk meregenerasi juga. Gitu. Jadi kalau ditanya manfaatnya untuk nyeri gimana? Bagus banget. Iya. Selain buat nyeri juga untuk perbaikan juga gitu. Oke.
Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Dirman. Halo dok, kalau ada gangguan asam urat, syaraf Syaraf kejepit, kejepit. sebaiknya pakai produk apa? Kalau syaraf kejepit tuh biasanya postur belt. Kalau asam urat, Kos kaki ya. kaos kaki boleh. Jangan lupa minum air dari Ini tumbler wajib, semua orang buat ini gelontor. harus pakai ini, Betul. gitu. Karena asam urat itu paling gampang dibuang lewat urin, Pak betul. Dirman. Betul. Gitu. Oke. Oh, Bapak Winardi bukan Oh, ibu Pak katanya. Oke, Winardi. mohon maaf. Oke. Oke. Air nano boleh dikonsumsi Bumil? Boleh banget Bu Yusnia. Kalau nanoken, air nano itu bisa dikonsumsi oleh siapa aja. Karena dia nggak ngerubah apapun kecuali molekul. Jadi apa yang dimasukin ke situ, molekulnya dirubah jadi lebih kecil, ukurannya nano. Sehingga dia lebih mudah terserap. Itu aja prinsipnya. Oke. Gitu ya. Terus untuk pasien yang sudah dicap ginjalnya fungsinya tinggal 30% dan baru operasi jantung bocor di penana produk Meru apa yang direkomendasikan? Yang paling utama nanoken tumbler karena dia pasti minumnya dibatasi. Iya, betul. Karena fungsinya udah 30%. Jadi kalau dia dikasih minum cuman 300 mili misalnya, kalau ditaruh di dalam nanoken tumbler, iya benar-benar yang 300 diserap 300 mili. Kalau enggak, belum tentu diserap 300 mili sama Benar. tubuh kita. Benar, Gitu benar. Pak Kevin. Terus kalau operasi jantung bocor, ya mungkin minimal bisa kaos kaki. Minimal. Gitu. Oke. Sorry ya. Terima kasih Bu Dokter. Oke, sama-sama. Nih, apa lagi nih? Pertanyaan ada lagi. Kalau kaos kaki bolehkah dipakai selama tidur malam? Boleh banget. Boleh banget Pak Dipakai Dirman. setiap saat juga nggak Setiap apa-apa. saat juga boleh. Nggak akan bau Bapak, soalnya dia kan ada grafinnya tadi yang antibakteri. Jadi mau dipakai keluar terus malam dipakai lagi ya nggak apa-apa karena itu nggak akan bau. Betul. Gitu. Ada Aman. testimoni jadi dari Makassar kayaknya Mbak Ai, dari Sulawesi itu ada orang apa ya, telapak kakinya tuh nggak bisa digerakin. Ada orang yang kayak di sini. Telapak kakinya nggak bisa digerakin sudah lama bertahun-tahun, terus dipakai. Awalnya keluhannya bengkak, terus kakinya nggak bisa digerakin, terus pakai kaos kaki beberapa waktu. Bilang lagi ke saya nyeri, kaget kan saya, hah pakai kaos kaki kok jadi nyeri ya gitu. Terus ternyata setelah dirunut, akhirnya iya. Dulu nggak bisa gerak, sekarang sudah bisa gerak tapi nyeri, gitu. Oh ya sudah, itu proses perbaikan. Berarti itu prosesnya gitu. Dokter, saya mau tanya, minum obat dengan air yang dari nano itu apa boleh? Boleh banget Bu. Dok, ibu hamil muda boleh pakai belt. Buat apa Bu? Nggak bisa langsing juga Bu, jangan dulu. Sabar, nanti Iya, kalau udah buat lahiran, apa? kalau udah lahiran baru tuh untuk mengembalikan apa ya, tubuhnya Ya, indah benar. kembali gitu, baru dipakaikan postur belt. Betul. Mungkin kalau mau pilihannya kaos kaki. Betul. Gitu. Karena kan ibu hamil itu kan biasanya tuh kayak kram kakinya gitu iya, ya. bener. Kakinya kram, mungkin ada bengkak-bengkak juga kalau udah besar gitu. Betul. Oke, jadi gitu ya Bu Sri Herawati ya. Jangan Kasian dulu, dedeknya. kasihan dedeknya nggak bisa nafas nanti dari dalam. Nanti dia bilang tolong mama, tolong. Oke. Terus apalagi Kalau nih? kena lupus sebaiknya pakai apa? Tergantung Bu. Lupusnya biasanya munculnya di mana? Kalau misalnya munculnya lebih banyak keluhannya di apa? Di reproduksi kan ada ya. Mungkin bisa pakai celana dalamnya. Kalau lupusnya munculnya sering di sendi-sendi, ya mungkin bisa pakai deker. Kalau munculnya di wajah atau bagaimana ya minimal kaos kaki bisa gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Erwin, untuk kanker payudara produk yang disarankan apa aja dok? Seandainya pasiennya lanjut kemoterapi, gelombang terakhir mempengaruhi kemo nggak dok? Kalau lagi kemo sebaiknya dilepas aja dulu Pak, biar sama-sama maksimal kerjanya. Jadi biasanya saya suka menyarankan H-1 kemo sampai H+1 atau H+2 itu baru dipakai lagi. Gitu. Kalau untuk kanker payudara, Produk yang disarankan?
Kalau saya sih Pakaian dalam gak sih dok? iya, bisa pakai celana dalam, bisa pakai legging gitu. Ya jadi celana dalam dan harus pakai ini. Oh iya, kalau itu minumnya dari Nanoken, situ. kemudian celana dalam dan juga legging gitu. Seperti itu. Postur bed kemudian- boleh dipakai waktu tidur, boleh. Boleh banget, yang penting Boleh. nyaman. Iya. Kalau ibu merasa atau bapak merasa kayak, oh saya ini nyaman gak sih? Karena ini sebenarnya nyaman. Cuman kan setiap orang tuh beda-beda kan. Ada yang pengen kayak tidurnya tuh kayak nggak mau dengan pakaian yang ketat, berarti ya nggak boleh gitu. Kalau misalkan betul. nyaman ya udah pakai aja, nggak masalah. Iya, Ibu gitu. hamil muda sering encok dok. Oh sering Oh, encok. sering Jadi encok. kira bisa pakai postur belt. Biasanya hamil tua yang encok loh Bu Sri. Hamil muda belum. Berarti ini lebih kaos kaki ya? Ya, kayaknya kaos kaki aja. Iya. Oke, apa manfaat untuk penyakit diabetes jika rutin minum air nanoken? Oke. Jadi saya ini versi orang awam ya, Dok. Oke. Oke. Saya jawab dulu versi orang awam ya. Siapa nih? Ibu bukan. Ya, Ibu. Mbak. Jadi Iya, Mbak Butia. karena di dalam sini ada terahertznya dan far infrarednya. Jadi terahertz itu kan gelombangnya itu 1 menitnya itu per 10 miliar ya. Jadi kayak gerakannya 10 menit. Jadi jadi apa namanya itu apa sih namanya kayak lemak jahat yang bisa menyebabkan diabetesnya itu dihempas sama terahertznya. Ini jawaban versi orang awam dong. Versi dokter Ayun boleh. Ya, jadi manfaatnya gini. Pada orang dengan diabetes itu biasanya mereka cenderung selnya itu bukan cenderung dalam kondisi yang lapar dan haus, dehidrasi. Makanya kenapa orang diabetes itu suka ngemil dan suka minum. Gitu karena secara alamiah orang dengan diabetes itu selnya kelaparan walaupun dia makannya banyak tapi selnya tetap kelaparan. Kenapa? Karena gulanya ada di darah. Bukan di dalam sel. Gula tuh kan harusnya setelah kita makan ada di dalam darah, dialirkan ke seluruh sel di tubuh kita, dipakai sama sel tubuh kita untuk bekerja. Tapi karena dia diabetes, selnya tidak bisa menerima si gula-gula itu tadi, si glukosa itu tadi, sehingga gulanya tetap ada di dalam darah. Makanya gula darahnya tinggi, gitu. Begitu juga dengan cairan, gitu Bapak Ibu. Jadi kondisi selnya itu dalam kondisi dehidrasi sebenarnya, makanya dia minumnya banyak, tapi pipis terus, gitu. Nah, fungsinya si air nano yang tadi dari nanoken itu adalah membuat si sel ini, si sel di tubuhnya orang diabetes itu nggak dehidrasi, itu aja sih sebenarnya, gitu. Oke. Dan kalau gulanya ada di dalam darah, maka otomatis darahnya jadi kental, darahnya jadi susah jalan, alirannya nggak bagus dan lain sebagainya. Gitu. Makanya orang dengan diabetes selain minum dengan nanoken juga dia harus gaya hidupnya juga harus diperbaiki. Harus diperbaiki benar. Gitu. Dikontrol gula-gulanya gitu. Gitu. Kemudian dari Pak Ilham, batu empedu biar cepat pecah apa saya minum atau alat terapinya? Oh, saya minum. Yang saya minum? Kalau buat dari smartwear-nya mungkin bisa pakai posture belt. Karena di daerah-daerah perut gitu ya, punggung ke perut. Terus kalau minum dari nanoken. Iya. Minumnya dari nanoken. Oke. Gitu. Jadi ya begitu ya Pak Ilham. Nah ini dari Ibu Yulinar dari Medan. Oh iya benar. Bu dari dokter, saya Dr. Bu Medan. Yuli dari Medan. Salam kenal. Ada pasien diabetes di telapak kakinya sudah mulai luka dan berair. Gimana dengan kaos kaki? Apakah bisa digunakan untuk penyembuhan? Jawabannya bisa Bu. Dan saya baru dapat testimoni kemarin dari teman-teman di Batam. Jadi ada rekan Meru juga di Batam. Mungkin orangnya ada juga di sini. Orang dengan diabetes. Jadi 3 hari kalau nggak salah pakai kaos kaki. Ada luka di kakinya, lukanya kering 3 hari, gitu.
Silakan Berarti ngaku itu yang punya bisa. testimoni ya. Berarti itu bisa ya pakai kaos kaki. Yang paling wajib itu kaos kaki ya, Bu Iya. Yulinar. Ya, Oke. ini ada prostat pakai apa? Langsung dijawab sama Pak Kevin. Pakai CD, Pak. Sembuh prostatnya. Wah, terima kasih Pak Kevin ini sekalian memberikan jawaban plus testimoni begitu ya. Oke, jadi memang manfaat dari produk-produk yang ada di Meru itu bagus banget ya, dahsyat banget. Makanya saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu, kita menjual produk-produk yang ada di Meru. Kalau ada yang bilang mahal itu karena nggak tahu aja apa manfaatnya. Iya. Gitu. Karena kalau udah tahu manfaatnya itu pasti bilangnya oh oke. Gitu, langsung nggak mikir mau harganya 4 juta, postur B harganya 4 juta, itu pokoknya langsung dibungkus pokoknya. Betul. Saat ini kita sampai kehabisan stok untuk ukuran apa ya kemarin L ya, karena memang saking larisnya Bapak Ibu seperti itu. Karena awal-awal memang orang-orang tuh pada lari ke L karena takutnya oh saya nanti kesempitan atau nggak enak gitu. Sekarang pada mau tuh jadi M gitu. Ya jadi untuk amannya nanti ambil M aja Bapak Ibu ya. Karena biasa wanita tuh sukanya overthinking ya. Benar-benar. Oh kayaknya Wanita nggak tuh bisa, sukanya kayaknya nggak cocok overthinking. deh. Kayaknya Gini. saya nggak cukup deh gitu. Saya yang besar aja gitu. Sekarang aduh coba kemarin saya ambil M ya gitu. Padahal saya udah ngomong loh, M aja Bu gitu. Enggak, tetap L ya seperti itu. Oke. Kayaknya sudah Habis waktu kita. habis. Terima kasih jawab share testimoni. Nanti saya coba minta dari orangnya ya Bu Iya, Aziza. oke. Soalnya waktu itu ngobrolnya waktu itu testimoninya pas lagi ngobrol, pas lagi ketemu oke. ngobrol. Benar-benar gitu. kayak testimoninya bagus ya karena diabetes, karena zaman sekarang ya Dok. Zaman sekarang tuh kayak orang-orang yang diabetes itu tuh banyak banget gitu. Benar. Oh ya, satu lagi ingat ya sesuatu Dok. Kayaknya sekarang Bapak Ibu untuk jualan produk-produk Terahars ini bagus banget karena apalagi kaos kaki ya, kayaknya setiap orang itu wajib. Kalau lihat aja temannya Bapak Ibu, kalau temannya Bapak Ibu tuh rajin makan atau rajin ngemil, rajin kulineran, pokoknya harus pakai kaos kaki. Iya kan? Gitu. Jadi karena nantinya pasti akan ngaruhnya ke ini, kayak misalnya ke apa ya, kayak asam urat atau atau iya, benar. pokoknya ke kolesterol kayak gitu-gitu, penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit yang awalnya tuh dari makanan gitu. Saya kok hari ini agak ini ya. Karena pertanyaannya ternyata banyak ya. Ini kata Bu Aziza, Dok tema selanjutnya tentang diabetes dong. Saya sedang banyak customer diabetes. Oke, siap. Baiklah gitu Siap, ya. siap. Jadi nanti kita akan membahas tentang diabetes. Seperti itu. Jadi setiap orang Bapak Ibu coba lihat temannya Bapak Ibu, kalau misalkan hobi kulineran, misalkan atau hobi jalan atau apapun itu wajib pakai kaos kaki. Jadi saya rasa setiap orang itu wajib order kaos kaki yang ada di Meru seperti itu. Yes, oke. Kalau begitu Kita dikirimin ini dari Pak Edi Pur ya. Itu Love. love. Oke. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis Bapak Ibu ya. Dan mungkin hari ini pertemuan kita sudah berakhir dan sampai akhir. Iya. Gitu. Jadi mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan Dr. Ayun hari ini ya. Semoga pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk Bapak Ibu ya. Yap. Tetap semangat, tetap dahsyat, tetap harus 10 miliar. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya juga sudah menyempatkan waktunya stay dari awal acara sampai akhir acara. Saya Andi Nur Yuliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayundria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di acara Zoom selanjutnya. Strategi itu gak asal, langkah pasti, bonus menanti Meru ini sampai berhasil. Tips cuma maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Meru lah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala, cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu, marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi
itu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Merulah jalan cepat